sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu muka di aula Kiai Haji Ahmad Dahlan, Gedung Dakwah Muhammadiyah, kantor PP Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kami sangat berbahagia sekali bisa meluangkan waktu Bapak Ibu semua di sini untuk kita melakukan kegiatan. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai amal jariah bagi kita semua. Yang kami hormati para tokoh di sini, para aktivis, pejuang semuanya yang tidak bisa kami sebutkan. Ya tentu di sini ada Pak Sedi, kemudian ada Pak Bang Hosinuddin, ya, kemudian Kang Khalid Mika, lalu ada Pak Ustadz Mamun Buzaki, kemudian Pak Ustadz Asep, ya, Sarifudin, kemudian teman-teman yang lain, Kang Azam, ya, yang tidak kami sebutkan. Mama, terima kasih sudah hadir. Dan kita akan mulai untuk acara kita ini sesuai dengan undangan. Ya, ini memang undangan yang diinisiasi oleh kami dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memang sejak awal itu terlibat dalam advokasi kasus perampasan tanah untuk proyek Partai Persatuan Dua, tentunya bersama dengan matiin aja ya sekalian. Oh iya, matiin aja. Ini agenda utamanya adalah konsolidasi, ya Bapak Ibu sekalian. Tema besarnya adalah melawan kriminalisasi rakyat oleh figuran. Jadi untuk itu kita ingin menyimak terlebih dahulu dari tuan rumah, ya, sekaligus mewakili dari pimpinan Pusat Muhammadiyah kepada Bapak Iwan Fahrazi, Sarjana Hukum selaku Ketua LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kami persilakan. Saya lupa, mohon maaf. Sebelum kita mulai acara, kita awali dengan baca basmalah. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Iwan. Terima kasih Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersama-sama di aula Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Pusat Muhammadiyah dalam rangka mendiskusikan satu hal yang sangat penting bagi kita semua soal dugaan kriminalisasi. Salawat salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, bahwa kita pada jalan yang terang benerang di Islam. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, karena seharusnya yang hadir dan memberikan sambutan ini adalah pimpinan. Cuma karena memang agenda pimpinan sangat padat, ya, sedangkan kita ini harus segera menyikapi persoalan ini, maka Pak Busro Mukodas, ya, selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membawahi bidang hukum dan HAM yang seharusnya hadir pada kesempatan kali ini, mohon maaf tidak bisa hadir, namun beliau menitipkan salam kepada kita semua. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sangat antusias, ya, yang memberikan kepercayaannya kepada kami. Kami merasa sangat terhormat sekali atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya, untuk bersama-sama menyuarakan apa-apa yang kita anggap sebagai suatu kebenaran, gitu ya. Ini bagi kami kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Jadi PP Muhammadiyah juga tidak ada artinya
tanpa dukungan, tanpa kebersamaan dengan kita semua. Jadi kebersamaan kita adalah kekuatan. Kemudian perlu kami tegaskan, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa advokasi ya terkait dengan PIK 2, kami menegaskan bahwa ini adalah program kelembagaan dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Karena di luar sana kan banyak opini-opini yang seolah-olah ini individu-individu yang mengatasnamakan Perserikatan Muhammadiyah. Dengan ini kami tegaskan bahwa advokasi PIK 2 itu telah melalui proses pengkajian baik secara akademik ya dan objektif ya terkait dengan persoalan tata ruang, di mana tata ruang yang seharusnya diperuntukkan untuk sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, lalu kemudian dilakukan perubahan berorientasi kepada kepentingan segelintir orang, persoalan lingkungan, persoalan pembebasan lahan yang sangat miris ya, dan kemudian juga dugaan kriminalisasi ya terkait dengan pembebasan lahan. Ini kami pada waktu yang lalu juga bersama dengan Pak Busro Mokordas juga dengan Pusat Muhammadiyah juga langsung datang ke lapangan, langsung menemui warga di Krunju pada saat itu. Jadi langsung mendengar bagaimana jerit, bagaimana tangis dari masyarakat. Jadi ini adalah amanah ya, amanah kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah itu membuat warga. Ini adalah bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Muhammadiyah itu berdiri karena dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah itu tidak melihat ya agamanya apa, tidak melihat sukunya apa, tidak melihat rasnya apa. Semua yang menjadi korban penindasan insya Allah dibela oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Itulah komitmen dari kami. Selanjutnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila dalam menyajikan acara ini, apabila dalam memfasilitasi acara ini kami ada banyak kekurangan. Mudah-mudahan ini awal dari kebersamaan kita ya Bapak Ibu. Mungkin banyak lagi agenda-agenda ke depan, agenda kebangsaan, kenegaraan yang perlu kita sikapi bersama. Dari saya cukup itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iwan Fahrajim, Sarjana Hukum selaku Ketua LBHAP Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang telah menyampaikan sambutannya bahwa clear bahwa kerja-kerja advokasi ini tidak mengatasnamakan pribadi-pribadi atau mengatasnamakan kupron karena dianggap punya kepentingan pribadi ya, karena di media saya disebut bagian dari mafia kasus. Yang menulis adalah aktivis Muhammadiyah. Jadi saya sudah clear tadi, memang ini atas nama lembaga dan resmi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Walaupun mungkin yang lebih terlihat saya sendiri ya, walaupun di belakang teman-teman semua yang beda. Baik, saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar. Di sini sudah tersedia beberapa kursi, tapi mohon maaf karena kursinya terbatas. Jadi ada beberapa nama saja yang mungkin kita bisa undang di sini, sekaligus untuk menyampaikan mungkin ya sikap atau pernyataan yang mungkin nanti kita bisa batasi waktunya. Yang sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa forum ini kita fokusnya adalah agenda konsolidasi melawan kriminalisasi rakyat oleh PIK 2. Salah satu korbannya adalah di samping kanan saya. Sudah kenal ya Bapak Ibu semua? Ya, namanya Cari Chandra, sudah terkenal ya, bahkan sudah jadi artis PIK 2. Tetapi persoalannya adalah kasusnya masih terus berjalan dan sudah ada panggilan dari Polda Banten. Kemarin hari Jumat sedianya itu adalah panggilan pertama. Tapi karena kami menganggap bahwa panggilan pertama ini sesuatu yang perlu kita tanyakan, karena kami sebelumnya sudah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan perkara pidana
mengingat kami sudah resmi mengajukan gugatan perdata, ya, menggugat PT Mandiri Bangun Makmur dan PT Agung Sedayu Group. Semestinya ketika ada gugatan perdata yang masuk, maka perkara pidana untuk sementara di hold menunggu putusannya inkrah. Tapi ini proses jalan terus. Dan kemarin sudah ada surat panggilan kedua, ya, dan untuk diperiksa pada hari Selasa depan. Jadi oleh karenanya ini mengingat penting terhadap kawan kita semua, sahabat kita, maka disinilah kita bertemu untuk konsolidasi, menyikapi terkait dengan kasus kriminalisasi yang sebetulnya sudah ditutup lama, tapi diangkat kembali oleh PIK 2. Jadi itu saja, dan oleh karenanya saya panggil beberapa nama. Mohon izin kalau namanya tidak saya sebut karena saya keterbatasan. Saya minta Bapak Saidi itu untuk bisa maju ke depan. Kemudian Bang Wasinuddin Sarjana Hukum, silakan Bang Wasin. Kemudian Kang Khalid Rikdak, silakan ya. Kemudian Bapak Ustaz Ma'mun Muzaki mewakili Haji Mbak Mulia Sarif. Silakan Pak Ma'mun Muzaki. Kemudian Bapak Ustaz Sarifuddin dari Bandung, mohon izin Pak dari Ketua Aliansi Pergerakan Islam ya, Jawa Barat, silakan Pak Ustaz Asep. Kemudian Ibu Menu, Ibu Mulansari sudah ada, monggo Ibu, silakan maju. Kemudian Ibu Dio sudah ada, Ibu Dio, silakan Ibu Dio. Ada masih ada kursinya? Masih ada ya, silakan. Ya, Bapak di sini. Saya video bukan mahram saya. Masih ada? Satu lagi. Di sini juga hadir Pak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pong Rekun. Ada. Ya, selamat datang Pak Komjen. Monggo silakan maju Pak sekarang. Kamu berkenan Bapak bisa maju di sini atau di sana? Pas itu dulu ya. Oke, sementara itu dulu, mungkin siapa lagi? Bang Azam, silakan Bang. Bang, masih ada satu kursi. Mas Juju aja. Atau siapa yang mau maju, Pak Juju atau siapa terserah? Ya, oke. Oke, terima kasih. Ini sudah kunci semua yang mohon izin yang tidak bisa disebut karena kursinya terbatas. Oke. Kita langsung saja. Kita memang agenda hari ini adalah konsolidasi dan konferensi pers menyikapi soal kriminalisasi yang masih terjadi dalam proyek Pantai Indah Kapuk 2. Jadi sebelum bapak-bapak, ibu di sini bicara, kami beri kesempatan kepada Bapak Cari Chandra, ya, sebagai artis kita, ya, yang yang sedang mengalami kasus kriminalisasi. Kami beri waktu kurang lebih 5 menit ya Pak. Silakan Pak Cari. Terima kasih Ibu Bapak, terima kasih juga kepada semua pimpinan di Muhammadiyah. Saya tadi pagi sudah minta izin pada istri, mohon titipkan anak saya, karena saya rasa susah sekali untuk melawan oligarki ini. Hukum itu dipermainkan. Saya punya ayah dikriminalisasi, saya dituduh maling, padahal saya pewaris. Kami sudah pemilik SHM 35 tahun, tiba-tiba dibatalkan gitu saja. Apalagi bagi masyarakat lain yang hanya miliki diri, sangat sulit. Jadi saya berjuang untuk semua. Saya yakin apabila saya bisa berhasil lolos dari ancaman ini, maka yang lain juga akan berani. Saya tidak mau damai, saya mau kedua dihentikan, kecuali rakyat setuju dengan penawaran yang wajar. Untuk memberikan contoh bagaimana anehnya kasus saya ini, sangat simpel. Pada tentu banyak orang yang nanya, ini kasusnya apa sih? Pemalsuannya apa sih? Ya kan? Kasus saya sangat simpel. Saya
saya bisa jelaskan dalam 3 step. Pertama, 9 Februari 2023 saya meminta PPAT untuk proses balik nama karena ayah saya sudah meninggal. Tentu kita harus proses balik nama semua. Nah, pada saat itu SHM 5 garis miring Memo masih tercatat atas nama ayah saya sendiri sejak 1988. Namun 22 hari kemudian SHM kami yang sudah berumur 35 tahun tiba-tiba dibatalkan oleh BPN dengan alasan cacat administrasi. Dan 56 hari kemudian saya dilaporkan. Atas apa? Atas proses balik nama yang diajukan 78 hari sebelumnya. Pertanyaan paling simpel begini, apa hak orang lain melaporkan kami untuk balik nama? Tidak ada. Dan apabila hal-hal seperti ini dapat mereka mainkan, bayangkan bagaimana kalau mereka tidak punya SHM. Korbannya banyak yang keturunan seperti saya, Chinese banyak, tapi mereka nggak berani berbicara. Saya harap negara Indonesia bisa lebih maju, tapi ini sangat tergantung dengan semua penegak hukum. Saya mohon kepada semua penegak hukum, taatilah janji-janji yang kalian pernah sumpah sebelum menjadi pejabat. Jangan membuat rakyat tersiksa, karena kita semua saudara. Apalagi saya lihat sesama muslim, sesama muslim itu saling makan tangan, makan uang lain, itu menurut saya tak wajar. Oke, jujur aja, kalau misalnya sama muslim sama Chinese mungkin masih bisa dimengerti gitu. Sesama muslim, sesama saudara nggak wajar. Apalagi waktu saya cerita, jadi ini siapa yang menjadi kamu muslim? Oh enggak, Chinese juga. Jadi ini tidak ada pandangan agama, pandangan ras, semua adalah korban. Dan itulah tujuan saya bersuara. Pada awal saya ingin memberitahukan kepada publik bahwa semua adalah korban, bukan ras tertentu. Saya harap hari Selasa kedatangan saya di Polres Banten, saya harap penyidik akan bertindak dengan keadilan, menegakkan keadilan dengan bijak dan menghentikan kasus ini. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu Bapak Dari. Allah Pak Dari tidak sendirinya, bersama kita semua dan seluruh rakyat Banten dan rakyat Indonesia. Ini kita supaya tertib ya, kami beri kesempatan masing-masing yang hadir di sini untuk menyampaikan sikap, pernyataan atau apapun. Kita mulai dari ujung dulu kali ya, dari ibu-ibu ya. Tidak apa-apa, Ibu Dio, nggak apa-apa. Kita mulai ya, Ibu Dio dulu, nanti lanjut ke Ibu dulu dan seterusnya. Nggak apa-apa, nanti kita dengar suara. Silakan Ibu. Nggak apa-apa Ibu. Makasih sudah datang, ya udah dikasih. Saya nggak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami satu kehormatan bagi saya. Kita bisa hadir di sini, kita bisa membersamai orang-orang yang berjuang. Saya sangat bangga dengan kebersamaan kita sebagai rakyat Indonesia. Bersama kita, bersama rasa individualnya, kita sudah bergerak hari ini untuk melawan kezaliman. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat untuk saudara-saudara kita semua menjadi amal ibadah kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Ibu dari perhatikan yang terjadi. Saya juga berterima kasih kepada para ulama yang tidak pernah kehabisan untuk melawan kezaliman. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barisan kita, barisan oposisi sebagai lagi sedang banyak cobaan. Tidak hanya Pak Carwi, tapi ada beberapa tokoh-tokoh kita juga dikriminalisasi oleh kelompok. Pak Carwi, mereka pemerintah kita mungkin, aku nggak mau bilang pemerintah, tapi ada beberapa yang sedang, tadinya mereka menyajikan drama Konoha, yaitu penyelamatan aset-aset. Yes. Tapi mereka, saya bilang mereka berhasil. Ini adalah stage lanjutan dari mereka punya. Ini adalah Skyward. Yes. Mereka mulai mengambil tokoh-tokoh kita. Yeah. Dan kalau kita tidak bertindak, ya, bagaimana selanjutnya kita akan habis. Apakah kita berani, kita bersama, mulai dari Pak Carwi. Kalau Pak Carwi ini, mereka akan lihat bagaimana support kita kepada Pak Carwi. Kalau Pak Carwi kita hanya diam, akan diambil kembali tokoh-tokoh yang lain. Iya. Ya. Iya. Dan mungkin banyak sekali tokoh. Jadi artinya di sini saya hanya bisa bilang adalah kita jangan takut. Kita jangan takut. Mereka boleh bilang, yang lo lakukan, gua akan kandangin tokoh-tokoh. Tapi kita bisa bilang bersama, kita tidak takut. Kita akan keluar ke jalan, bukan lagi di sini, karena perubahan itu adanya di jalan-jalan. Jadi untuk Pak Carwi tetap semangat Pak. Ya, saya dan bersama dengan teman-teman yang lain, kita tidak akan takut dan kita akan selalu support semua pejuang di jalan yang benar. Sekali lagi, kami tidak takut. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini berikan diri catatan saja. Pertama, ada baiknya karena ini yang membawa lembaga itu nanti contoh kasusnya jangan hanya Carwi. Saya punya data-data para korban, ada yang digusur, ada yang tidak dibayar, ada yang mau dibayar tapi rendah, harganya, ada yang sudah dikasih DP nggak dibayar 2 tahun, dan ada juga yang kasus seperti Pak Carwi. Lalu di Tanjung Pasir itu 1.500 hektar pemiliknya, dan juga sekarang istrinya nggak berani ditemui karena dia takut. Nah, maksud saya coba dipikirkan oleh tim hukum Muhammadiyah, apakah perlu disatukan itu di bawah satu naungan tim hukum Muhammadiyah, perkara itu masih disatu pertemuan dengan para korbannya, atau kita minta pengacara-pengacara yang punya komitmen menegakkan keadilan itu berbagi peran, berbagi lahan. Bagusnya mana? Apakah masing-masing pengacara misalnya punya 5 atau 6 orang dengan kasus tertentu di Pantura datang ke pengadilan. Jadi kalau kita punya 10 pengacara, 10 itu sudah bawa kira-kira 50 kasus dengan berbagai variasinya, atau semuanya itu 50 kasus itu di bawah satu bendera Muhammadiyah. Betul. Ya, enggak, ini soal taktis Bu, soal taktis. Kadang-kadang kayak tadi itu strateginya bagus, bahwa ketika Carwi diperkarakan dalam pidana, maka pengacara memasukkan kasus perdatanya. Di mana-mana pengadilan itu kalau kasus perdatanya maju, maka kasus perdata itu dulu yang harus diselesaikan. Pidananya di pending. Ya, hanya Carwilah Polda Banten itu meneruskan sehingga mengadakan pemanggilan kembali. Saya dulu juga sering urusan dengan kasus tanah ini. Biasanya kita juga narik nafas itu supaya nafas kita panjang, perdatanya kita dulukan supaya kita punya basis yang kuat, basis data, informasi dan sebagainya.
Nah, saya kira itu sudah bagus. Tapi persoalan taksi ini juga membuka lagi sekarang kalau nanti kita diputuskan oleh LBH Muhammadiyah ini, gimana caranya? Apakah semua disatukan di satu bendera atau dipecah? Gitu. Kalau dipecah, misalnya persidangan bisa juga kita minta ke Jakarta Pusat, Pantura yang berbatasan dengan Jakarta Barat gitu. Itu kan bisa nanti pengadilannya di Jakarta Pusat, bisa juga diajukan ke sana. Jadi kita pecah di berbagai perkumpulan. Kata Tumsuk, ya kan, kalau kita agak besar, usahakan memecah medan pertempuran supaya lawanan yang besar itu terpecah fokusnya, kira-kira gitu. Jadi kalau secara rame-rame dibuat perdatanya, saya kira seluruh pengadilan akan memutuskan bahwa tidak ada lagi kasus pidana yang naik kaitan dengan Pantura ini sebelum perdatanya semua selesai. Saya kira itu masukan saya. Hal lain mungkin ke Pak Chandri, mungkin dia terlalu sibuk. Dulu kita sudah ajak ngomong ke tadi ya, beberapa teman saya sudah masuk ke beliau. Tapi Pak Chandri ini lagi senang jadi artis, gitu kan? Ya, jadi aktor. Dia keliling ke berbagai podcast itu. Karena bukan itu yang menyelesaikan problemnya itu. Problem itu problem hukum dan strategi kita bagaimana menghadapi proyek-proyek penindasan di masa lalu dan masa kini. Saya kira itu. Saya kira sekarang sudah sampai sekarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulana Muzaki. Jadi memang kita juga LBH Muhammadiyah menangani beberapa perkara. Tapi kenapa kita pertemuan hari ini bahas Sari Chandra karena ini urgent. Ya, butuh perhatian kita semua, butuh dukungan publik. Di sini juga ada, saya panggil saja, ada namanya Haji Fuad Effendi Jarkasi. Bapak Ibu kenal ya? Coba ada putrinya, ada namanya Dr. Devi, ada ya. Tapi Haji nanti mungkin kami kesempatan untuk bicara sedikit. Kasus Haji Fuad Effendi juga itu menjadi perhatian kita karena beliau sebetulnya hari ini informasinya akan pulang ke rumah sakit 1 minggu dirawat. Jadi ini sisa-sisa dulu dia di kasus dikriminalisasi. Nanti soal itu nanti kita bicara lagi Pak Muzaki. Lanjut ya Pak, kita lanjut ke Pak Ustadz Asep Sarifudin dari API Jabar. Monggo silakan Pak Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini alhamdulillah kita berkumpul di aula gedung dakwah Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertemuan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini adalah qadarullah. Dan saya ingin sampaikan di sini bahwasanya persoalan PIK 2 itu bukan hanya urusan Charlie Chandra, bukan hanya urusan Bang Said Didu, bukan hanya urusan Mang Mikdah, bukan hanya juga urusan orang Tangerang, bukan hanya urusan orang Banten, tapi ini adalah persoalan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Pada hari ini yang kesekian kalinya kita dipertontonkan bagaimana oligarki begitu mencengkram terhadap negeri ini, bagaimana rezim seperti tidak berdaya menghadapi oligarki. Saya sepakat dengan perkataan atau pernyataan Bang Said Didu. Seringkali kita terjebak pada urusan-urusan wilayah yang ada di ruang tamu, padahal ada yang lebih strategis di ruang tengah bahkan di dapur. Jadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah itu patut diduga itu bagian daripada instrumen oligarki. Maka apa yang terjadi di Banten? Sebetulnya persoalan terbesar itu adalah adanya hegemoni yang dilakukan oligarki yang bernama Aguan dan Antoni Salim. Maka dari itu, kalau kita ingin melepaskan bagaimana Banten tidak dijajah, bagaimana kita bisa menghindari adanya upaya invasi dari bangsa asing, maka bentuk keseriusan kita bukan hanya menuntut kepada Bupati Tangerang,
bukan hanya menuntut kepada Gubernur Banten, bukan hanya menuntut kepada Presiden yang hanya beromong-omong, tapi kita juga harus berani mengatakan lawan aduan, lawan anti-Islam. Allahu Akbar. Selanjutnya, dari negeri Indonesia, saya ingin katakan ini kepada pejabat negara, kepada alat negara, terkhusus yang beragama Islam. Dalam Al-Quranul Karim, surah Hud, surah ke-11, ayat ke-18 bagian akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala laknatullah ala dzalimin. Ketahuilah, laknat Allah akan menimpa orang-orang zalim. Jadi siapapun yang zalim, kekuasaan pada level manapun, bukan hanya kades kohon, tapi kalau itu dilakukan oleh yang berkuasa paling tinggi sekalipun di negeri ini, maka Allah akan melaknatnya. Kalau Allah telah melaknat, maka kekuasaan sebesar apapun akan hilang, akan lenyap. Oleh karena itu, maka selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua, kita adalah bangsa yang merdeka, betul? Banten punya sejarah panjang melakukan perlawanan terhadap penjajah, betul? Maka kita ingin sampaikan di sini, ayo saudara-saudara yang menjadi warga Banten khususnya, baik yang di Tangerang, yang di Pandeglang, yang di Serang, yang di Tangerang Selatan, semuanya kita bersatu yang ada di Lebak. Kita lawan oligarki. Allahu Akbar. Saya sebagai Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat yang berbasis di Bandung, Banten dulu bagian daripada Jawa Barat. Pada tahun 2000-an Banten kemudian misah. Kalau Banten memisahkan dari Jawa Barat atau menjadi otonomi daerah, kemudian dikelola oleh rakyat Banten sendiri, oleh Sultan, kita senang. Tapi kalau lepas dari Jawa Barat, kemudian menjadi cengkraman daripada oligarki, kami orang Jawa Barat tidak ridho, saudara sekalian. Oleh karena itu, siap bersatu, siap berjuang terus. Nah, yang terakhir, siapapun yang dikriminalisasi, apakah pejuang itu seorang ulama, apakah pejuang itu seorang kiai, seorang ajengan, seorang buya, atau seorang intelektual, atau seorang teknokrat, atau siapapun, baik asli orang Banten, baik asli orang Sunda, orang Jawa, termasuk orang Cina, kalau diperlakukan tidak adil, mereka bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kami mengatakan di forum ini, kami mensupport dan kita juga siap membersamai kepada Charlie Chandra untuk terus berjuang melawan oligarki. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil satu-satu oligarki. Iya. Pak Asep. Sebelum Pak Asep duduk, Pak Asep terakhir aja ya. Iya. Yang duduk dulu, Bang Azam. Silakan Bang Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya, kasus Charlie dipidanakan, tapi ada Perma 1 tahun 1956 peraturan Mahkamah Agung. Jadi barang siapa perkara perdata diadukan, maka pidana tidak bisa dilanjutkan dalam konteks tindakan. Baru nilai putusan perdata itu clear. Apapun hasilnya, kalau betul ke arah pidana, silakan buka. Poinnya dalam peraturan Mahkamah Agung, artinya kalau bicara hakim yang paling tinggi adalah Mahkamah Agung, sudah menekankan dalam Perma 1 tahun 1956. Jadi kalau dipaksa Banten, ya,
memanggil, memeriksa, apalagi pada tingkat misalnya sampai mau melakukan penangkapan dan penahanan. Ini bukan cuma sekedar kriminalisasi, tapi ini kejahatan yang ditunggangi oleh oligarki yang akan merampas, merampok, menguasai, tidak peduli dia manusia atau jin, yang penting bisa melakukan. Ini yang kita lawan dalam konsep ini melalui ada Mas Kufron, ada Bang Bosinudin dan semua, termasuk Mas Jujur. Ini yang akan kita perjuangkan. Konteksnya adalah konteks jalur yang benar. Kita tidak artinya membantu membela si Charlie dengan cara pokoknya enggak, kita ada dasarnya Perma 1 tahun 1956, belum lagi ada putusan Mahkamah Konstitusi. Maka perdata selesaikan sampai tuntas, apa hasilnya dilihat dalam putusan tersebut. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut. Kang Walid lanjut ya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja, karena saya bukan bagian hukum atau mungkin buta ya yang namanya hukum, tapi setidaknya saya melihat sebagai masyarakat kecil kondisi bangsa ini yang diurus oleh para pengelola, yaitu pemerintahan. Artinya pemerintahan ini kita percayai untuk mengelola sebuah negara namanya Indonesia. Tapi kami melihat justru kita ini bukan sedang hidup bernegara, justru malah kita sedang hidup yang selalu dihadirkan dengan selalu saja menjungkir balikan persoalan yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Awalnya saya hanya melihat sampai ini teriak-teriak gitu kan, ini persoalan tanah segala macam gitu. Dan teriakan Pak Edit itu saya ambil karena memang sesuai apa yang dibicarakan itu terjadi juga di lapangan di wilayah saya di daerah Banten gitu. Kemudian tiba-tiba Pak Edit itu dilaporkan oleh seorang update yaitu Mas Kota di Polres Tangerang. Lah saya nggak kenal dengan Pak Said itu awalnya, cuma saya tahu Pak Said ini adalah orang yang benar, orang yang sesuai kata-katanya, sesuai dengan apa yang kami rasakan di lapangan. Maka dari itu kami tergugah hatinya untuk membersamai Pak Said itu. Dan tanpa diundang saya datang ke Polres Tangerang, 2 kopas saya datang, dan saya siap bikin surat penangguhan penahanan yang saya tunjukkan ke Pak Fadinudin. Waktu itu saya belum pernah dengan Pak Fadinudin juga, sekarang udah kenal. Nah artinya ini selalu saja terus menerus, dan ini nanti terjadi kepada Pak Charlie. Dan untungnya di Polda Banten artinya agak lebih dekat lah pasukan kami untuk membersamai Pak Charlie di Polda Banten. Ya nginep 1 malam 2 malam, ngopi di situ, makan di situ, kan mandi di situ, ya kan menyenangkan gitu. WC-nya tinggal dihitung aja barang ada berapa gitu ya, minimal bawa 500 orang 3 hari 3 malam di situ. Sekarang udah pada kenal Kapolda segala macamnya ya, Pak Charlie ya. Gitu. Ya artinya kami rencana membersamai Pak Charlie ini sebenarnya kami sebagai rakyat juga ingin membersamai Pak Charlie. Artinya saya akan mengikrarkan diri dengan kawan-kawan pergerakan kami di sana dengan posisi saya di mana, gitu ya. Nah, kalau melihat kejadian-kejadian ini kan kita dihadapkan dengan satu hak dan satu batil. Tinggal kita memilih apa kita dalam posisi yang hak atau yang batil, gitu. Itu kan kita lagi dihadapkan persoalan ini. Karena saya lihat ya kalau menggunakan ini ya kejadian ya, dari litigasi aja itu saya malah justru skeptis gitu. Jago banget skeptis. Saya lebih hobi
terus mengajak kekuatan-kekuatan rakyat di akar rumput sana. Saya bergerak non litigasinya. Ketika litigasi tidak berpihak kepada rakyat, gitu kan? Dan pasti tidak pernah berpihak kepada rakyat. Tidak pernah. Artinya rakyat akan saya buatkan jalan untuk memilih jalannya sendiri. Itu saya tidak menekankan. Dan ini bukan omong-omong, ini fakta dan nyata. Karena ini sudah bagian dari sunatullah, hukum alam. Jika dalam sebuah negara hukum tidak lagi tegak kepada rakyatnya, pasti ada reaksi, gitu kan? Ada sebab, ada akibat, ada akibat. Akibatnya adalah rakyat akan melawan total kepada pemerintahnya. Siap-siap aja. Para pengelola negara bareng-bareng dimasukin ke tong sampah. Iya. Kan gak enak dilihat bentar kan? Nah maksudnya aba-aba ini mohon dipikirkan lah. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Tasinuddin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berstatement, saya tujukan ke Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Dan sebelum mengawali pemaparan, saya tegaskan, saya ingin menjadi sahabat Kapolri. Saya ingin menjadi sahabat Polri. Karena itu saya akan kritik pedas institusi Polri. Karena itu pula yang disampaikan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo, siapapun yang mengkritik pedas Kapolri, polisi adalah sahabat Kapolri. Baik, kritik saya yang pertama adalah kasus ini tidak lepas dari Agung Sedayu Group. Karena saudara Charlie Chandra kembali berstatus tersangka setelah ada pra peradilan yang diajukan oleh Mu'annas Alaidin dari grup Agung Sedayu Group, maka statusnya kembali menjadi tersangka padahal sebelumnya sudah gugur statusnya tadi. Jadi saya ingin tegaskan kepada Pak Kapolri, institusi Polri jangan menjadi pelayan Agung Sedayu Group. Institusi Polri harus menjadi pelayan, pelindung, pengayom rakyat, termasuk pelindung dan pengayom Charlie Chandra. Saya heran hari ini Pak Kapolri, saat korban PIK 2 yang tidak bersalah mau dipanggil lagi dengan status baru sebagai tersangka dan kuat akan ditahan, tapi kenapa yang benar-benar penjahat, ya, yang membuat sertifikat abal-abal di kawasan laut, yang sertifikat itu milik anak usaha Agung Sedayu Group, ada 263 SHGB, 243-nya milik, ya, yang kemudian itu terafiliasi dengan Agung Sedayu Group, Intan Agung Makmur, dan ada 20 milik CIS, Cahaya Inti Sentosa, anak usaha Agung Sedayu Group. Pelakunya justru dilepas. Kades Kohot Arsin, pelaku kejahatan Arsin lepas oleh Barreskrim. Polda Metro Jaya mau menangkap korban PIK 2. Di mana keadilan hukum di negeri ini? Mohon maaf, awalnya saya mau husnuzon dengan institusi kepolisian dan kejaksaan. Saya pikir saat institusi kejaksaan memberikan petunjuk kepada jaksa agar kasus pagar laut juga disidik kasus korupsinya, saya berbesar hati. Oh, ini mungkin cara jaksa untuk menegakkan hukum setelah sebelumnya Kejaksaan Agung mundur dari kasus korupsi. Tapi ternyata 3 hari kemarin, ya, Pak Brigjen Pol, siapa itu yang Direktur Tindak Pidana Umum, Juandani Harjopuro, menyatakan Arsin, Kades Kohot, dan 3 tersangka lainnya, Ujang Karta, Chandra, sama Septian, dilepas dengan dalih kehabisan masa waktu untuk menahan. Kami bertanya-tanya, apakah berkas bolak-balik kejaksaan ke kepolisian itu dalam rangka menghabiskan waktu, nggak punya kewenangan kemudian untuk membebaskan Kades Kohot? Jahat sekali kalau itu skenario-nya. Padahal
Waktu 60 hari itu sangat cukup, dan biasanya kepolisian sebelum masa penahanan habis dia segera lengkapi berkas dan penahanannya dialihkan ke kewenangan jaksa sehingga kasus bisa dibawa ke persidangan. Nah kalau ini ambiar, karena apa? Awalnya menahan itu kan karena polisi khawatir tersangka menghilangkan barang bukti, ya, melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya lagi. Nah sekarang tersangka kades kok bisa balik ke rumah. Bagaimana kalau dia menghilangkan sertifikat itu? Bagaimana kalau dia bikin pagar laut lagi? Bagaimana kalau dia menipu rakyat lagi? Bagaimana kalau dia menindas rakyat lagi? Dan seterusnya. Ini apa Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo? Apa yang mau dipertontonkan kepada kami rakyat kecil ini? Satu sisi penyidik Anda mau menangkap orang yang jadi korban korban aduan. Sisi yang lain penyidik Anda di Barreskrim melepaskan penjahat pagar laut. Inikah hukum di negeri ini Pak Listio? Lawan. Lalu saya ingin tegaskan kembali bahwa institusi polisian sebelumnya kan diperintahkan oleh jaksa menyidik kasus tipikornya. Katanya tipikornya sudah dialihkan ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Mabes Polri, sehingga Direktur Tindak Pidana Umum yang menyidik kasus aksi kades dengan pasal 263 dan 266 KUHP, pasal tentang pemalsuan dokumen dan memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik, ini kan harusnya bisa jalan. Cukup waktu 60 hari karena nggak ngurusi korupsinya. Korupsinya dikorupsi oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Barreskrim Mabes Polri. Kok bisa kehabisan waktu? Kehabisan waktu atau mau melepaskan penjahat Pak Kapolri? Saya mau tanya, Pak Kapolri, Anda kehabisan waktu atau mau melepaskan penjahat pagar laut? Dan kepada Kejaksaan Agung, Pak Kejaksaan Agung, Kejagung, saya juga ingin menjadi sahabat Kejaksaan Agung. Anda memberi petunjuk tipikor itu dalam rangka menangani kasus korupsi atau memberi waktu kepada penyidik agar kehilangan waktu dengan berkas bola-balik sehingga aksi kasus dilepaskan? Jahat sekali institusi negara ini. Kami awalnya cukup lega walaupun belum kompensasi. Kenapa? Kami tahu pelakunya bukan hanya Asep. Kami tahu pelakunya ada Mandor Mehmet, ya kan? Ada Ali Hanafi Ali Jaya, orangnya Aguan. Tapi tadinya kami ya alhamdulillah lah terkompensasi, setidaknya ada hasil kades kokot. Tapi begitu hasil dilepaskan oleh Barreskrim Mabes Polri, luar biasa sandiwara hukum yang dipertontonkan bahkan oleh institusi Mabes Polri benar-benar tidak lucu Pak Kapolri. Benar-benar menyakitkan nurani hati rakyat, benar-benar menggores rasa keadilan rakyat, benar-benar melukai rakyat Banten, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Jadi sekali lagi saya tegaskan, yang bersama Charlie Chandra bukan hanya Charlie Chandra dan aktivis yang ada hari ini, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini ya hatinya terlukai oleh tindakan penegakan hukum dan dengan cara melawan hukum. Satu lagi, yang menyidik Charlie Chandra itu namanya aktif AKP yang Hendra. Yang Hendra ini di kasusnya Haji Fuad sudah dilaporkan. Dia melanggar kode etik profesi. Mana ada polisi ngurusi jual beli? Mana ada polisi ngawasi orang transaksi menyerahkan sertifikatnya kepada Agung Sedayu saat Haji Fuad sedang dalam keadaan sakit di rumah sakit? Itu melanggar kode etik profesi. Alih-alih dia dihentikan sementara diganti penyidik yang lain, yang manggil Charlie Chandra ini adalah AKP yang Hendra itu. Ini luar biasa. Mohon maaf, saya tidak memancing rakyat marah, tapi siapapun rakyat yang mengetahui partai ini pasti marah. Kenapa? Kita semua tentu berpikir, boleh jadi apa yang dialami oleh Haji Fuad juga menimpa ayah kita. Boleh jadi apa yang dialami Charlie Chandra juga menimpa saudara kita, abang kita, adik kita, keluarga kita. Maka saya ingat logika Roma Irama yang dari Banten itu sederhana. Kalau ada rumah yang kebakaran, kita tidak bisa bicara, oh itu bukan rumah saya, lalu kita tidak menolong.
Kenapa? Kalau satu rumah kebakaran kita tidak menolong, maka rumah yang lainnya akan ikut kebakaran dan korbannya kita semua menjadi korban. Karena itu lawan aguan, bela Chandra Chandra, kita tuntut institusi penegak hukum untuk tegak di hadapan hukum. Salah satunya hormati Perma nomor 1 1926, hentikan penyidikan sampai ada putusan perdata yang berkekuatan hukum tetap. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabil haq fastabil gharas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Wasinuddin. Saya sebentar. Ya, oke. Saya kira sebelum Pak Saidi itu bicara, karena tadi sudah bicara soal Haji Fuad ya, bahwa perkaranya Chandra Chandra secara tidak langsung itu ada kaitan dengan perkaranya Haji Fuad. Kenapa demikian? Karena yang memenjarakan Haji Fuad itu adalah AKP yang memaksa-maksa agar menjual tanahnya seluas 200 hektar itu AKP Hendra. Ya, jadi 2 hari yang lalu saya dipanggil oleh Divisi Propam Mabes Polri karena saya sebagai pengadu mewakili Haji Fuad Effendi. Saya sudah diperiksa oleh penyidik kurang lebih 4 jam. Saya jelaskan semuanya ya terkait dengan pelanggaran kode etik, intimidasi dan yang lainnya. Kami juga lampirkan foto-foto keterlibatan dia baik di rumah, di PIK 2, di rumah sakit dan yang lainnya. Saya kira AKP-nya Hendra, saya yakin dia tidak bisa lepas dari jerat hukum ini. Nah, saya minta di sini ada keluarganya Pak Haji Fuad Effendi. Sebelum Pak Saidi itu mau izin Pak Dokter Devi ada Dokter Devi yang sudah saya panggil, mohon maju ke depan. Dokter Devi, aku jelasin kondisi Papa hari ini, bagaimana kondisi keadaannya. Saya ceritakan sedikit kasus yang pernah dialami oleh papanya Haji Fuad Effendi. Ya, silakan Ibu Dokter Devi. Emangnya gue bisa gue mah gembel, gue mah kontainer. Ini mah anak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulandari. Saya adalah putri dari Bapak Haji Fuad Effendi Jakasi. Beliau adalah salah satu korban PIK 2 juga. Saya ingin meminta doa juga untuk mama saya. Allahu Akbar. Ya mungkin udah untuk Bapak Ibu di sini mungkin kurang lebih sudah tahu lah yang sudah di tentang kasus Bapak saya Haji Fuad Effendi Jakasi. Saya minta doa. Kemarin Bapak saya Koma. rumah sakit. Oh, itu ya. Sempat dirawat di ICU, namun alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik kondisinya. Saya minta doanya agar papa saya bisa cepat pulih kembali, agar papa saya bisa kembali berjuang untuk mendapat haknya kembali. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi Haji Fuad Effendi Jakasi memang kami yang menanganinya. Pihak PPP Muhammadiyah juga kami sebagai kuasa hukum, kami sudah melakukan langkah hukum dan sejauh ini memang statusnya belum dibuka kembali ya. Tapi kita juga harus mewaspadai jangan sampai kasus Haji Fuad dibuka kembali. Dan kami dengar ya, walaupun kami belum dapat buktinya, sudah ada RP baru untuk Haji Fuad. Perang.
Tetapi saya belum melihat fisiknya. Jadi saya tidak bisa membayangkan kalau Oke, selanjutnya saya serahkan ke Pak Sedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 1 tahun 4 hari di kantor ini dimulainya perjuangan untuk membuka kezoliman yang dilakukan PIK 2 di wilayah Banten. 22 Mei 2024 di atas ruang sini saya dengan Pak Busro dengan Pak saat itu ada siapa Pak Baswedan, bukan Anies Baswedan, Novel Baswedan sama kita menyatukan tekad untuk berjuang melawan kezaliman oligarki yang di kantor ini. 1 tahun 4 bulan tanggal 2 Mei 20 hari setelah saya menemukan langsung kebiadaban di menjadi maut saya. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kita harus bersyukur bahwa kita manusia-manusia terpilih yang diberikan keberanian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan kezaliman. Kita harus bersyukur bahwa kita manusia-manusia terpilih yang diberikan kesempatan menambah amal ibadah kita untuk memperjuangkan melawan kezaliman. Hanya manusia-manusia yang terpilihlah yang berani keluar pada saat rezim sedang biadab-biadab, dan saat ini itu sedang terjadi. Jadi bersyukurlah kita ini khalifah-khalifah yang terpilih. Jadi jangan pernah ada rasa sedih apapun. Kita keluar dengan kepala tegak. Ya Allah, terima kasih telah memilih kami sebagai pejuang di tengah-tengah kezaliman yang telah terjadi. Kita harus mencontoh keberanian Pak Ahmad Khosirudin. Kurang takutnya sepertinya sudah. Nah, saya bukan mencabut rasa takutnya, tapi saya punya formula sekarang. Ikhlas sama takut itu di dalam tubuh kita jumlahnya 100. Kalau Anda ikhlasnya 50, maka takutnya 50. Kalau Anda ikhlasnya 100, maka takutnya 0. Jadi selalulah berusaha agar ikhlas kita menjadi 100 sehingga takut kita menjadi 0. Itu kira-kira. Nah, saya ingin katakan kita harus bersyukur karena tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan tiap hari berguguran. Kita harus tahu semua kartu-kartu sudah dikeluarkan, mulai dari jagoan sampai ahli agama dikeluarkan untuk melawan kita, semua berguguran. Preman semua dikeluarkan. Ada jenderal bintang 4, 2 orang keluar berguguran melawan kita-kita yang kroco-kroco seperti nah, itu kalau bukan karena Allah itu tidak ada. Nah, tahu-tahu muncul jatuh menggugurkan karena kami selalu dituduh bahwa ini karena satu, katanya karena kalah pilpres. Apa kaitannya dengan katanya karena golongan tertentu, golongan ini. Saya beritahu, saya di sana 30 tahun lebih, jadi paham betul pemilik tanah di wilayah sana.
sebagian besar kali jumlah luas tanah yang terintimidasi dan terkriminalisasi adalah etnisnya Pak Chandra, bukan etnisnya Pak Ibu. Etnisnya Pak Chandra yang paling banyak terkriminalisasi, terintimidasi. Maka bersyukurlah Pak Chandra mau keluar untuk menyatakan etnis kami yang paling terkriminalisasi, bukan etnis mereka. Dan kita tahu bahwa etnis yang melakukan kriminalisasi ini adalah sangat berani kepada etnisnya sendiri. Itu tidak bisa ditutup. Nah, mereka lakukan itu dan banyak sekali yang datang ke saya semua ketakutan. Sekarang Pak Charlie muncul dan berani, saya katakan, bukan menjadi bintang film di mana-mana, tapi dia menunjukkan, aku terkriminalisasi. Itu dan itu untuk keberanian yang melebihi luar biasa. Nah, jadi itu yang kita inginkan. Nah, sekarang menghadapi besok ini, kelihatannya memang mencoba ada serangan balik dan ingin menunjukkan bahwa kalian semua gak ada artinya depan kami. Dan mungkin saja Pak Hussein, mudah-mudahan Pak Kapolri sudah menjawab jawabannya kira-kira mohon maaf Pak Hussein, takut sama mereka. Mudah-mudahan mudah-mudahan bukan jawabannya. Nah, kalau dia menyatakan mau enak aja kau Ahmad ngomong-ngomong begitu, iya aku takut sama mereka. Nah itu ya Pak. Nah, karena faktanya betul-betul serangan bersamaan berbalik. Pak Fuad dilaporkan, memulai dan melaporkan Pak Nina. Perlu kami sampaikan, kasus-kasus seperti Pak Fuad itu banyak sekali. Jadi kita beginilah, kepada seluruh rakyat Indonesia, kasus Pak Fuad, kasus Pak Charlie, tidak sedikit manusia yang punya tanah di wilayah Banten itu sudah meninggal karena stres menghadapi tekanan. Yang menekan mereka bukan siapa-siapa, kepala desa, lurah, preman, dan diperalat oleh mereka. Nah, terus tapi kita juga harus bersyukur bahwa dengan semangat perjuangan kita ini, seluruh rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang sama akan bangkit melawan. Nah, Pak Charlie, Pak Odi, nggak usah Pak, semua kita, mari kita menyatakan bahwa di ruang ini kita menganggap seluruh rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang sama, mari kita bersatu melawan. Rempang, alhamdulillah sudah mendapati kasus. Surabaya langsung dicabut PSK-nya, BSD langsung dicabut, Bekasi langsung di Makassar sedang bergejolak, di Morowali seperti itu, Kalimantan juga seperti itu, Madura. Jadi, insya Allah berkah Allah akan mengalir ke kita dan dan kepada seluruh aparat yang masih menjadi pelindung, tokoh-tokoh agama yang penjual ayat. Ya udahlah, penjual ayat, insya Allah kalau kita nanti di akhirat ketemu dan sama-sama surga dan surga dia lebih tinggi dari saya, maka aku protes sama Allah. Nah, sekarang sore ini 26 Mei April. Oh, salah tadi saya, berarti bukan 22 Mei tadi, saya 22 Mei. Kita menyatakan kebulatan tekad untuk menyelamatkan seluruh rakyat Indonesia yang mengalami intimidasi dan kriminalisasi oleh aparat. Kita langsung aja, oleh aparat dan alat-alat kekuasaan untuk melawan. Itu kita, tekad kita
Dan insya Allah saya sudah mengalami itu. Kadang-kadang ya di rumah saya tuh ada aneh-aneh, ya saya ketawa-ketawa aja. Kadang sempat dikirim berapa ya, 12 bus datang ke rumah saya untuk untuk melakukan sesuatu. Saya kasih, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada teman-teman seperjuangan, jangan pernah sedih, jangan pernah menyesali skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu skenario apa, sehingga sekarang cara dilaporkan lagi, Pak Fuad dicoba diganggu lagi, kepala desa Kohot dilepaskan. Kita tidak tahu skenario Allah apa yang akan terjadi. Jadi ya udahlah, insya Allah kemenangan ada di kita. Dan pada seluruh Indonesia saatnya melawan kriminalisasi dan intimidasi untuk mengambil hak kita. Bapak dan Ibu sekalian, saya 31 tahun menghadapi mafia tanah di Makassar. 31 tahun. Bukan saya Muhammad Saidin dikenal orang. Saya aja menghadapi 31 tahun menghadapi mafia tanah. Dan Bapak dan Ibu tahu, saya punya keputusan Mahkamah Agung 5 memenangkan saya. Dan Bapak Cari itu masih punya sertifikat menguasai tanah itu 30 tahun. Tetap aja melawan mafia tanah itu sangat-sangat berat. Dan mafia tanahnya memang hampir seluruh unsur. BPN itu pusat mafia tanah. Ya, di seluruh Indonesia. Betul, harus dekat semua ya. Bubarkan aja sih. Pusat mafia tanah. Setelah itu pengacara itu juga sama itu. Ya, mohon maaf aja. Ya pengacara yang membela mereka, yang membela kita. Ya. Nah terus mohon maaf, tokoh agama juga ya. Banyak. Saya ini keluarga pelajar Islam Indonesia. Aneh. Tokoh pelajar Islam Indonesia datang dari Makassar mengurus tanah saya sebagai mafia tanah. Nah, terus aparat apa lagi? Nah, jadi sekarang mafia tanah ini betul-betul musuh kita. Dan begini, kenapa sih mafia tanah ini? Karena dengan mafia tanah dia bisa membiayai politik. Ya, membiayai politik. Dia bisa membayar semua apa. Jadi memang bisnis paling gampang berkuasa di Indonesia adalah menjadi mafia tanah. Maka rakyat Indonesia sekarang bayangkan melawan mafia tanah itu sama dengan melawan Belanda. Penjajah. Jadi sekarang melawan mafia tanah adalah niat kita adalah melawan penjajah. Nah, itulah tekad kita. Terima kasih. Sekali lagi bersyukur diberikan hidayah sama Allah untuk berjuang melawan penjajah lewat mafia tanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat. Kalau di Islam Pak Cari, mempertahankan hak itu adalah hak, melepaskan hak. Kalau Islam, kalau dia tidak memperjuangkan tanahnya, maka otomatis kata orang Bali masuk neraka. Jadi kalau Anda tidak memperjuangkan tanah Anda, harta Anda, maka Anda dianggap sudah melawan, tidak mempertahankan yang wajib dipertahankan. Dan buat seluruh Islam wajib mempertahankan tanahnya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah menyampaikan statement pernyataannya yang menjadi penyemangat kita untuk terus melawan oligarki ya di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah pantai dan Papua. Sebelum kita tutup ya, mungkin saya ingin sampaikan bahwa kemungkinan besar hari Selasa depan
Bapak Cari Chandra akan memenuhi panggilan dari sini. Jadi karena ini sudah panggilan kedua, ngerendernya lama maka banget sebagai itu. warga negara yang tampung tentu kami sarankan untuk datang Pantesan ya. jam 9 ya. Pokoknya nggak Jadi kerekam. kalau Bapak Ibu ada waktu, tapi kami mohon ya, Kalau nggak kerekam jelek-jelek masih ada di ibu. Polda Banten. Ya Allah. Polda Banten. Hah? Di Serang, Pak. Kapan? Serang kami itu ya. Hah? Hari Selasa depan. Oh. Ya sebagai bentuk support, dukungan semuanya seperti halnya dulu kita mengawal para senior di Polres. Kita jadikan pemanggilan terhadap Cari Chandra sebagai perlawanan yang akan lebih dahsyat daripada dulu pada saat kita dampingi pasien itu. Setuju? Kami minta seluruh elemen masyarakat, kelompok-kelompok organisasi lembaganya untuk menunjukkan komitmennya melawan oligarki, melawan Aguan dan Antosalib dengan membela Cari Chandra. Setuju? Yang punya pasukan, punya pendekar, punya jawara, silahkan kerahkan semuanya, kita kuasai, kita ketemu Polda Banten. Ya, sebagai pembelajaran bagi kita bahwa rakyat tidak bisa diam. Kalau sih ngomong doang. Kita ingin buktikan bahwa rakyat masih tetap bersatu, masih tetap solid, walaupun tentu ada pengkhianat-pengkhianat, tapi tidak apa-apa, itu pilihan mereka. Dari jam 6. Ya, selama kita masih bersatu menyuarakan soal ketidakadilan, soal kriminalisasi perampasan tanah, kita akan menjadi satu kesatuan yang utuh. Saat kita terlukai, maka kita semua akan menjadi terluka, saudara-saudara sekalian. Terakhir, untuk statement saya minta pada saudara Rizky maju ke depan selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ya, selaku mahasiswa yang dulu sukses aksi besar-besaran di Muncung. Beliau adalah warga Muncung. Kami minta saudara bicara rencana ada apa ke depan. Mau ada aksi apa seperti ini? Silakan Pak, saudara Rizky. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semuanya yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Dan memang pada sekarang ini kita sudah melihat reaksi dari masyarakat, khususnya saya di bagian dari mahasiswa itu melihat kondisi isu-isu yang berkembang itu sangat memiriskan, sangat menyedihkan gitu, terutama isu perampasan tanah gitu kan. Dan memang itu terjadi di masyarakat, terjadi di lapangan, dan kami mahasiswa telah melakukan advokasi, baik yang tadi dijelaskan juga itu litigasi, advokasi kemana-mana sudah dilakukan. Maka kami mahasiswa gitu, simpul-simpul elemen bangsa gitu yang termasuk dari Agent of Change itu harus menyatu dalam masyarakat. Nah, tadi juga sempat dibicarakan apakah selanjutnya kita akan tetap melawan. Nah, maka saya dan tadi juga disebut sempat di awal itu konsolidasi itu menjadi utama pada topik kita, pembicaraan kita pada kali ini. Nah, saya sekarang di bulan April gitu kan, ini udah mencapai akhir bulan April dan bulan berikutnya itu Mei, dan kita tahu seperti yang biasa kita lakukan itu ada yang namanya May Day, dan itu juga momentum sejarah perjuangan reformasi. Nah, kemudian kami melakukan konsolidasi bersama mahasiswa maupun masyarakat, dan kita insya Allah akan melakukan aksi kembali untuk perlawanan melawan oligarki tersebut. Baik, biar apa ya, di sini juga utama yang membicarakan konsolidasi, maka kita biar tidak hanya omong-omong saja gitu. Tadi juga ada beberapa masukan, karena waktu itu ketika konsolidasi itu
ada yang menyarankan 20 Mei sebagai momentum perlawanan waktu itu terhadap rezim zolim, rezim yang tidak adil, yang sewenang-wenang. Maka momentum itu kita ambil untuk melawan oligarki, peramposan rakyat. Nah, tadi juga ternyata kita lihat bahwa tanggal 20 Mei itu hari Selasa, dan tadi saya berdiskusi sama beberapa tokoh, dapat masukan yaitu kita memaksimalkan aksi tersebut. Insya Allah itu kita memilih harinya itu di weekend gitu kan ya, tanggal 17 atau tanggal 18. Insya Allah besok kita juga akan konsolidasi di hari Minggu, dan finalnya Insya Allah kami akan sebar pamflet secepatnya. Dan di sini juga banyak organisasi atau LSM yang ikut bersamai pada kita kali ini. Saya mohon gitu, ketika nanti info tersebut sudah tersebar, itu kita siap-siap konsolidasi, merapatkan barisan untuk aksi melawan oligarki tersebut. Dan memang kita sebenarnya tidak sabar gitu, aksinya itu gong titiknya itu sebenarnya kita menginginkan di Patung Naga. Akan tetapi kita dapat masukan-masukan bahwasannya nanti kita akan di 3 titik terlebih dahulu sebelum kita melakukan aksi di Patung Naga, dan itu insya Allah dilakukan di weekend dan di hari Minggu tanggal 18. Jadi biar tidak omong-omong saja, jadi saya menyatakan di sini kita siap untuk melakukan aksi tanggal 18 Mei. Setuju? Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ya Allah. Oke, terima kasih Rizky. Jadi saya sengaja menghadirkan Rizky karena itu jaminan saya. Itu anak didik saya, karena saya dosennya langsung. Oh. Ya, walaupun saya sebenarnya saya sudah mulai tidak percaya dengan organisasi kemasyarakatan. Bahkan sudah ungkap di YouTube Jepang ini saya begini. Tapi saya memang masih ada lah yang masih komitmen. Nanti insya Allah besok katanya mereka ada pertemuan untuk bahas rencana aksi besar, dan mungkin itu akan lebih besar daripada aksi muncul. Kalau muncul 5.000, maka aksi tanggal 18 Mei di Projo itu bisa 2 kali lipat. Jadi kita akan buktikan kepada oligarki, kepada aparat semua, kepada presiden bahwa rakyat tidak diam. Ya, demikian saya kira ini untuk kegiatan konsolidasi dan konferensi pers ini yang memang kita fokus untuk mengawal kasusnya Bapak Cari Chandra dan teman-teman yang lain yang menjadi korban kriminalisasi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sekarang sudah pukul 5:30 kurang. Terima kasih kehadirannya semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih. Studio Pak Gubernur, Pak Jaki, Pak Ustaz Asep, Pak Simenu, Bang Sidudeng, Bang Maulid, Bang Ajak, semuanya. Kenapa lu nggak bisa kami sebutkan satu persatu? Ada lagi yang mau bicara tadi? Pak Dharma mungkin mau bicara sedikit, silakan Pak. Oh ya. Ya, kita beri kesempatan. Tepuk tangan dong buat Pak Dharma. Tepuk tangan. Maju ke depan, Pak. Maju. Maju, maju, maju. Oh, dipegang ini, Pak. Saya berdiri aja kalau saya Pak. Iya. Berat juga ya. Berat juga. Gak apa-apa. Saya lebih suka berdiri. Karena kalau sudah duduk, lupa berdiri. Jadi banyak ambeien. Capek deh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Saya
hadir sebagai tamu mengamati seperti apa sih. Saya memang memantau selama ini lewat media. Tetapi setelah mendengarkan semua apa yang terjadi selama ini yang dibicarakan oleh bapak-bapak di hadapan kita, itu baru berbicara tentang puncak gunung esnya. Kalau mau menyelesaikan masalah, kita harus menyelesaikan akarnya. Selama ini kita hanya menjadi pemadam kebakaran. Kita teriak-teriak tentang nama oknum ABC. Sebaiknya dikurangi. Karena itu mengandung konsekuensi hukum. Kita harus cerdas menyelesaikan masalah. Kanker itu mudah diselesaikan, tapi potong akarnya, maka selesai ya. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya banyak di antara kita yang tidak paham skenario agenda politik global. Yang terjadi di bangsa ini adalah ekses atau manifestasi daripada skenario agenda politik global yang dilaksanakan di dalam negeri. Kita mulai dari mana? Dari pemilihan pemimpin bangsa ini saja. Kita sudah mengikuti skenario dari agenda globalisasi. Kita diberikan pilihan 3, tetapi kita tidak paham satu persatu. Sementara di bangsa ini skenario atau blueprint daripada ketatanegaraan sudah diatur oleh global, dan itu ada di mana? Termaktub di dalam RPJP. Jadi apa yang terjadi sekarang sebenarnya bagian daripada residu daripada agenda globalisasi. Ada yang namanya penguasaan, control the land, penguasaan lahan. Mungkin ini hanya salah satu model atau contoh di mana mereka sudah mulai melaksanakan bagaimana nanti masing-masing kita tidak punya lagi properti pribadi, kendaraan pribadi. Ini adalah agenda 21 sampai 2030. Mereka sudah bermain dengan cepat. Kemudian apa yang dilaksanakan sekarang dengan visi misi daripada pemimpin kita itu adalah penjabaran daripada sustainable development goals. Jadi kalau kita hanya melihat kenapa penegak hukum begini, kenapa semakin lama semakin jadi, memang ini adalah sistem khilafah Dajariyah. Pahami dulu itu supaya kita tidak habis energi kita hanya teriak-teriak, berdiskusi di ruang ber-AC, tetapi tidak paham bagaimana mengeksekusi persoalan bangsa. Rakyat harus disadarkan, jangan mau masuk dalam politik praktis, dikasih uang 200 memilih, hanya sekedar itu. Dan bangsa kita banyak yang menjadi pengkhianat, membiarkan rakyat seperti itu, dan rakyat juga mau. Ini yang perlu kita sadarkan bersama. Yang dihancurkan oleh mereka apa? Ini adalah bentuk daripada mereka menghancurkan persatuan dan kesatuan anak bangsa. Jadi kalau apapun kita lakukan akan menjadi percuma kalau tidak kompak. Kompak antara pemerintah dengan DPR, DPR pemerintah dengan rakyat harus kompak. Namun apa yang kita lihat, legislatif dengan pemerintah saja yang kompak. Kompak dalam apa? Dalam membuat konstitusi dalam bentuk proses legislasi, di mana hal-hal yang ilegal dilegalkan lewat proses legislasi. Itu yang terjadi sekarang, sehingga muncullah badan-badan, muncullah semua komisi-komisi, mulai dari MK, KY, KPAI, LPSK, PPATK, KPK, dan OJK dan sebagainya. Itu adalah lembaga-lembaga asing, manifestasi daripada program asing yang ada di negeri ini, termasuk semua yang bentuknya badan dan sebagainya. Jadi harus paham supaya Bapak Ibu kita bersiap untuk memilih pemimpin yang benar, yang takut sama Tuhan, bukan omong-omong seperti tadi. Banyak di antara kita bilang takut akan Tuhan, tapi cuma omong-omong. Kita nggak sadar bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Jadi kunci menyelesaikan persoalan yang pertama kompak. Persoalannya sudah terjadi pembelahan atau polarisasi bangsa. Ya, dimulai dari
berbagai macam konflik, entah itu agama, ya sara dan sebagainya. Nah, saat ini adalah saat yang baik di antara kita, di mana ada saudara kita ya, yang lahir di Indonesia, kemudian kebetulan etnis Tionghoa. Mari kita sama-sama menjadikan momentum ini untuk menyatukan kembali. Jangan mau dipecah belah. Itu memang program mereka. Nah, yang dilaksanakan oleh penyelenggara atau pemerintah itu hanya bagian daripada panitia atau saya sebut dengan event organizer. Kenapa mereka mau melakukan? Dan kenapa banyak orang diam? Bukan mereka tidak tahu ini salah, tetapi mereka takut kehilangan kenyamanan hidup. Ya, di dalam suatu organisasi, saya pernah di dalam pemerintahan, ketakutan demi ketakutan muncul karena apa? Takut kehilangan kenyamanan hidup untuk dia dan keluarganya. Akhirnya apa? Idealisme tidak keluar, hanya dalam teori. Karena apa? Takut tidak bisa menikmati kenikmatan hidup, takut tidak bisa mendapatkan kehormatan. Nah, kehidupan kita selama ini seperti yang ada di depan, ini adalah kehidupan formalitas. Setiap orang mau duduk di depan. Untuk apa? Ini juga skenario di mana masing-masing orang tanpa sadar kita mau menunjukkan bahwa this is me, ini gue. Nah, mari kita mulai seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu, ikhlas. Mari kita ikhlas menerima, ikhlas melepas. Ketika kita sudah ikhlas menerima dan ikhlas melepas, maka semua Tuhan yang menentukannya. Apa yang dialami Pak Chandra ini adalah bagian daripada pelajaran buat kita untuk ikhlas menerima sekaligus ikhlas melepas. Karena apa yang kita dapatkan di dunia ini sebenarnya bukan milik kita. Ini bicara masalah tadi Pak, ikhlas melepas itu dalam arti batin kita Pak. Sehingga memang di dunia kita bicara secara teoritis seperti itu, tetapi ternyata dalam pelaksanaan itu. Jadi itu yang saya ingin, sehingga apa? Sehingga nanti semuanya akan kembali lagi kepada kita ketika waktunya sudah Tuhan tentukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ikhlas dikentut. Baik, terima kasih Pak Dharma. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 kurang. Saya kira sudah cukup ya untuk konsolidasi dan konferensi persnya untuk sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di ruangan Kiai Haji Ahmad Dahlan Gedung Dakwah Muhammadiyah. Semoga Bapak Ibu selamat dalam perjalanan pulang di rumah masing-masing. Amin. Saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih dan sama-sama. Apabila ada kekurangan, salah kata dan hilang, kami akhiri kita sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya ini Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selesai. Oke, saya minta Bapak Ibu sekalian berkenan untuk maju ke depan. Kita mau menyampaikan pernyataan singkat. Ya, silakan. Cuma satu objek sama. Baik, semua mohon ke depan. Kita akan menyampaikan pernyataan sikap membersamai Charlie Chandra dalam kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh kelompok Abu Hurairah menggunakan Polda Banten. Ya, siap. Gerak. Ya, nanti ke depan. Oke? Oke. Nanti ikuti saya. Kalau saya suruhkan takbir, baru takbir. Kita awali dengan bismillah ya. Bentar dulu, Pak. Sudah? Belum. Oh, enggak dapat. Siap semua? Oke, action.
Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama koalisi aktivis pelawan oligarki rakus perampas tanah dan aktivis pelawan perampasan tanah di Banten. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka merespon adanya panggilan polisi Polda dari Polda Banten terhadap saudara Charlie Chandra. Sebagaimana kita ketahui, saudara Charlie Chandra adalah korban perampasan tanah dari proyek Pantai Indah Kapuk Doa yang dikerjakan oleh PT Agung Sedayu Group. Dia telah kehilangan tanahnya, namun hari ini selain kehilangan tanahnya, saudara Charlie Chandra akan dipanggil polisi dengan status sebagai tersangka. Sebelumnya kita ketahui bahwa status tersangka tersebut adalah akibat dari proses pra-peradilan yang dilakukan oleh kelompok Agung Sedayu Group melalui kuasa hukumnya Muanas Alaidin. Berkenaan dengan hal itu, kami sekadar aktivis memberikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, kami menolak keras segala bentuk kriminalisasi menggunakan saran hukum, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di tingkat penyelidikan dan penyidikan, termasuk di tingkat penuntutan hingga proses peradilan. Kami tegaskan bahwa segala warga negara memiliki hak untuk mempertahankan haknya, termasuk hak saudara Charlie Chandra yang memiliki tanah warisan dari ayahnya yang berada di lokasi Pantai Indah Kapuk. Kedua, kami menyayangkan tindakan Polda dari Polda Banten yang secara sepihak melakukan pemanggilan polisi kepada saudara Charlie Chandra. Padahal saudara Charlie Chandra telah mengajukan upaya gugatan perdata melalui pengadilan. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 1956, semestinya dalam kerangka menghormati hukum, penyidik Polda Banten sedianya tidak melakukan pemanggilan sampai perkara perdata yang sedang digugat mendapatkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketiga, kami meminta kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo agar memonitor seluruh kinerja aparat kepolisian, seluruh penyidiknya, termasuk penyidik dari kepolisian Polda Banten. Jangan sampai tindakan yang keliru, tindakan yang over, tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Polda Banten menjadikan institusi Polri rusak nama baiknya. Keempat, kami menyadari, mengetahui dan meyakini, bahkan kami juga setiap hari melakukan advokasi terkait Pantai Indah Kapuk Doa, bahwa semua di balik kejahatan kriminalisasi baik terhadap Charlie Chandra, Haji Fuad dan seluruh korban-korban PIK 2 lainnya tidak lepas dari rencana rakus dari oligarki properti Pantai Indah Kapuk 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Karena itu kita semua harus menegaskan bahwa republik ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, baik etnis pribumi maupun Tionghoa, bukan hanya milik Aguan dan Antoni Salim. Terakhir, kami mengimbau kepada segenap seluruh rakyat Indonesia, khususnya para aktivis, mahasiswa, dosen, advokat, akademisi, ulama, aktivis, untuk bersama-sama membersamai Charlie Chandra hadir dalam pemeriksaan di Polda Banten pada hari Selasa tanggal 20 berapa? 29. Baik, hari Selasa tanggal 29 April 2025 kita tunjukkan kepada negara, kepada aparat kepolisian bahwa kita semua tidak ridho ada warga negara yang dizalimi. Demikian pernyataan disampaikan di Jakarta hari ini, hari Sabtu